cium koran ini. Kamu rasain nanti akibat. Saya kalau mau klarifikasi kamu sama orang yang ngomong sama saya, habis kamu saya buat. Kenapa kamu? Ustaz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Enggak pernah kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Pernah ada urusan, saya enggak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu enggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Jangan pakai Ustaz. Ustaz bejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama, lebih bulan ulama. Antum tuh gak jadi mana? Kamu udah anak saya tabas kebuknya lagi, goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya habis palsu. Udah kaji bentar dulu, hah? Kaji. Suka. Udah diam dulu Pak, jangan mikir saya anak kecil. Kenapa? Antum wina Syarifah mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Membenci Syarifah, kamu mau masak kalatul maut, jangan harap kamu di surga. Nyum mau surga jangan, cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Kalau anak saya datang dipotong. Apa kamu jangan pikir saya anak perempuan di sini, banyak semuanya. Pada segan sama saya, pada apa sama saya semuanya. Cuman antum doang Pak sama bapak saya kayak gini. Antum belajar di mana? Panggil orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong. Saya bisa datang kan hadir, cuma kamu berani. Saya siap kayak gini nih Pak. Ya, Saya mau sholat kayak tahun tidak kayak insya Allah jalan. Ya. Dan bapak jadi keluarga bapak yang benar. Masya Allah. Allah. Lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja istri sama anak Ya. bapak belum benar. Emang Apa anak kata bapak Allah? udah benar. Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpain saya, mau apain saya? Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini hadis palsu. Oke, mana? Bapak tahu emang nasabnya saya? Bapak tahu nasab saya? Bapak tahu suami saya? Ha? Masuk Pak. Masuk. Bangsat lu anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, wabil khusus warga Nahdiyin di seluruh Indonesia. Beberapa hari ini kita disuguhkan dengan adanya peristiwa di mana seorang tokoh Ketua Majelis Ulama Indonesia di sebuah kecamatan di Kabupaten Subang, sekaligus beliau ada sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, yang mengalami korban persekusi, penghinaan, bahkan sampai kepada tindakan pemukulan yang dilakukan oleh seorang oknum yang mengatasnamakan atau mengaku diri sebagai seorang habib. Saya tidak ingin menyoal tentang pengakuan beliau sebagai seorang habib. Apakah betul beliau adalah seorang habib atau hanya sebagai pengakuan saja? Itu biarlah menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi urusan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa betul dia adalah keturunan Rasul atau bukan? Karena kalau kita berbicara tentang kemuliaan seseorang, sebetulnya itu tidak bisa disandarkan ataupun dijadikan ukuran dengan mengambil kepada garis keturunan. Kemuliaan itu karena budi pekerti, bukan karena keturunan. Memang buah apel akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi ada pohon apel yang kemudian dipetik manusia dan
bijinya ditanam di daerah lain. Ada juga yang dimakan oleh hewan dan bijinya terjatuh dan tumbuh menjadi pohon apel di tempat yang baru, yang jauh jaraknya dari pohon apel yang semula. Di dalam dunia ini tidak ada hal yang tidak mungkin. Guru saya sering mengatakan, janganlah memustahilkan sesuatu yang mungkin. Apakah mungkin seorang kiai berbuat maksiat yang lebih bejat dari penjahat? Itu sangat mungkin selama dia masih menjadi manusia. Apakah mungkin seorang anak penjahat menjadi panutan kebaikan di masyarakat? Itu juga tidak mustahil bila Allah berkehendak. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Tapi Allah mengujinya dengan anak yang durhaka. Nabi Lut adalah nabi dan rasul yang menghadapi ujian teramat berat, yaitu menghadapi umat yang durhaka. Dan ternyata salah satu dari umatnya yang durhaka tersebut adalah istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi dan para rasul. Namun beliau tidak menjadi seperti ayahnya, yaitu Ajar yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan membuat patung-patung untuk dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nilailah tiap manusia itu dengan akhlak yang kita lihat dari diri mereka, bukan akhlak dari orang tuanya, bukan akhlak dari anaknya, bukan akhlak dari pasangannya, atau akhlak dari asal keluarganya. Karena sesungguhnya kemuliaan itu bukan karena nasab, tetapi karena adab. Orang mulia bukanlah orang yang dimuliakan orang, tetapi adalah orang yang senantiasa berbuat kemuliaan. Jadi orang mulia itu adalah subjek dan bukan objek. Saya katakan bahwa orang mulia itu adalah subjek, bukan objek. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang mulia adalah orang yang melakukan perbuatan mulia, yakni mereka yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Jadi mulia di sini, mulia seorang tidaklah ada hubungannya dengan bagaimana ia diperlakukan di tengah masyarakat, seperti dihormati atau tidak, tetapi sejauh mana ia melakukan perbuatan-perbuatan mulia yang disebut sebagai ketakwaan, seperti beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua, sabar, jujur, rendah hati, bisa menghormati orang lain. Semakin banyak seseorang melakukan perbuatan mulia, maka semakin tinggi derajat kemuliaannya, meskipun ia bukanlah orang yang terhormat di masyarakat karena faktor-faktor duniawi seperti tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekayaan berlimpah, tidak memiliki nasab tinggi, dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah contoh seorang pribadi yang sangat dimuliakan dan dihormati. Ia adalah seorang pemuda miskin, penduduk desa Qaran. Maka dikenal dengan Uwais Al-Qarni karena dia berasal dari penduduk desa Qaran di daerah Yaman, yang sering ditertawakan, diolok-olok dan dihina oleh masyarakat di sekitarnya.
Tetapi hinaan, olokan, caci maki tersebut diterima dengan sikap yang sabar. Nah, pemuda istimewa di mata Rasulullah ini hanyalah seorang dari sekian banyak orang yang tidak dimuliakan atau tidak dihormati oleh masyarakat. Namun karena ketakwaannya kepada Allah, seperti sikap dan baktinya yang luar biasa kepada ibunya yang seorang janda miskin, tua, dan tidak berdaya. Kemuliaan Uwais Al-Qarni ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bercerita di hadapan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab tentang identitas dirinya. Kemudian beliau berwasiat kepada sahabat Umar dan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kelak akan datang seorang laki-laki yang bernama Uwais. Ia memiliki belang putih. Lalu ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan belang itu. Dan Allah menghilangkan belangnya kecuali yang berada di tangan. Barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, maka temuilah dia dan mintalah doa padanya untuk diampunkan, untuk dimintakan ampun kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah wasiat Rasul yang cukup menarik ini bisa kita temukan di dalam kitab karangan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Jami'atul Hadis, Jami'atus Shagir wal Zawaiduhu wa Jami'ul Kawabir, Jami'ul Kabir, juz 6. Kisah tersebut ini menunjukkan bahwa betapa mulianya Uwais Al-Qarni di mata Allah dan Rasulnya. Bukan semata-mata karena Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh Rasul dimintakan ampunan dosa, tetapi bahwa semua ketaatan atau seluruh perbuatan mulia yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni lah yang menjadikannya sebagai seorang hamba yang mencapai derajat orang yang mulia. Siapapun orang yang bertakwa tanpa memandang yaitu seorang hamba sahaya atau seorang kuli bangunan, buruh pabrik, direktur perusahaan, konglomerat, pejabat, ataupun seorang ulama, semakin tinggi ketakwaan seorang, semakin tinggi kemuliaannya. Semakin jauh dari perbuatan mulia, semakin jauh dari kemuliaan, meskipun orang tersebut terhormat di mata masyarakat. Menarik, pembahasan ini mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada harta yang berlimpah ataupun ketinggian nasab atau keturunan, tetapi pada keluhuran budi pekerti masing-masing atau disebut juga dengan akhlak yang mulia. Seorang yang mengaku sebagai turunan Rasul, apakah dia itu Habib atau Syarifah, tidak bisa menyandarkan kemuliaan dirinya dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan sebuah statement tentang bagaimana sikap beliau dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sikap beliau berbuat adil, bahkan terhadap putrinya sendiri, Siti Fatimah. Ini menjadi sesuatu yang menarik ketika Rasulullah menyampaikan sebuah amanat. Seandainya Fatimah, putri Muhammad, mencuri, maka akulah orang yang akan memotong tangannya.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan amanat kepada Siti Fatimah, "I'mali ya Fatimah, fa inni la ugni anki minallahi syai'a." Beramallah engkau Fatimah, karena aku ayahmu Rasulullah tidak bisa menjamin engkau ketika berhadapan dengan Allah pada hari hisab nanti. Mencek bahasa sudah nama amal kami yang kami, amal anjen yang anjen. Tong ngerasa bangga anjen karena anak Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian kepada anaknya, apalagi orang yang bukan siapa-siapa atau hanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah saja. Ini penting untuk menjadi perhatian kita semua, bahwa sekali lagi orang mulia bukanlah orang yang dimuliakan oleh manusia, bukan orang yang dimana-mana dihormati oleh orang lain, tetapi adalah orang yang senantiasa berbuat kemuliaan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, hakikat mulia adalah orang yang berbuat kemuliaan dengan jalan ketakwaan dan akhlak mulia, bukan semata-mata dimuliakan oleh masyarakat. Karena mulia orang adalah subjek dan bukan objek. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.